Audio Jungle. Pertanyaan pertama datang dari N Aini 95. Mungkin Nur Aini nih ya. Nur Aini menanyakan, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana menghindari sikap pria? Bukan diceritakan ke orang-orang, akan tetapi kadang refleks dalam hati merasa diri lebih baik dari orang lain karena mengamalkan suatu perbuatan baik. Nih ya, ini kalau enggak diceritakan atau tidak memperlihatkan kepada orang lain namanya bukan ria, akan tetapi ujub ya. Jadi ini ada beberapa penyakit-penyakit hati. Ria itu artinya adalah senang ketika orang lain melihat. Itu namanya ria. Nah, kalau senang orang lain mendengar cerita tentang kita dengan kelebihan kebaikan kita, itu namanya sum'ah. Nah, kemudian ada lagi merasa diri lebih baik dari orang lain atau merasa diri merasa diri lebih mulia daripada orang lain, itu namanya adalah ujub, bangga sama diri melakukan sesuatu kebaikan, itu namanya ujub. Sementara sombong adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain, gitu ya. Jadi bedanya antara ujub sama sombong itu, kalau ujub itu diri sendiri aja, nggak pakai ada perbandingan sama orang lain, itu udah ujub gitu kan, merasa diri mulia, merasa diri melakukan kebaikan, wah saya kayaknya udah ahli surga nih, kayaknya saya memang ya luar biasa sekali saya ini ya, saya sangat solehah sekali, saya sangat ahli ibadah sekali gitu, itu namanya ujub. Sementara kalau sombong itu ada perbandingannya, saya lebih mulia dari dia, saya lebih baik daripada dia gitu ya, itu namanya adalah kesombongan gitu. Jadi semuanya ini adalah merupakan penyakit-penyakit hati yang bisa menggugurkan amal perbuatan gitu. Kata Nabi Muhammad SAW mengenai ria itu adalah keinginan untuk pamer, ria itu adalah rasa suka ketika diri pamer gitu ya, rasa suka ketika diri pamer atau ketika amal ibadah kita dilihat oleh orang lain, itu namanya ria. Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang ria ini, ria yadubu figul bi ummati kadabi bin naml. Kata Nabi Muhammad, ria itu mengetuk-ngetuk hatinya umatku atau bersuara, berdesis gitu ya di hati umatku itu seperti suara desisannya semut. Artinya sangat lembut banget gitu, kayak hampir nggak kedengeran, tapi padahal sebenarnya niatnya mau ria gitu, niatnya itu sebenarnya mau pamer gitu, seneng kalau orang lain tahu ibadah kita gitu, senang kalau orang lain dengar ibadah kita, senang kalau orang lain mendapati kita sedang mengerjakan ibadah-ibadah gitu ya. Itu yang itu termasuk ria. Bahkan termasuk ria juga kalau misalnya kita cerita kayak begini nih, wah saya hari ini cuman bisa dapat 1 juz Quran nih, padahal biasanya 3 juz Al-Quran. Itu juga merupakan bagian dari ria juga itu ya. Jadi kayak menceritakan bahwa sekarang ini tidak melakukan ibadah yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Itu juga merupakan bagian dari ria. Kadang-kadang kita ria karena tidak melakukan gitu kan. Misalnya kayak yang, wah hari ini saya nggak duha nih, padahal saya biasanya nggak pernah tinggal tuh duha gitu. Wah saya hari ini nggak baca zikir nih, padahal saya biasanya nggak pernah tinggal tuh zikir gitu. Nah ketika kita sebutkan kepada orang lain, di hadapan orang lain, itu bagian dari sum'ah atau ya bagian dari ria juga gitu ya, bagian dari pamer terhadap ibadah tersebut gitu. Nah ini bisa mengurangi amal ibadah tersebut gitu kan, atau bahkan bisa menghabiskan amal ibadah tersebut gitu. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala aghna syuraka, katanya Allah dalam salah satu hadis kutsinya, ana aghna syuraka, aku enggak butuh sama saingan, aku enggak perlu sama saingan. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu karena orang lain gitu, Allah itu angkat tangan dari dia gitu. Allahnya kayak yang, oh buat dia nih, ya udah deh, nggak usah buat saya kalau gitu. Seperti itulah kurang lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan keikhlasan kepada hati kita insya Allah. Nah, ini bagaimana menghindarinya? Mesti kita ingetin terus sama hati kita itu bahwa orang lain itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu katanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kami, selagi di hati kamu itu masih gede,
masih gede peran orang lain untuk kamu mendapatkan satu kemanfaatan atau untuk menghindarkan kamu dari satu keburukan, begitu ya, maka selagi itu pula kamu gak akan bisa menghindarkan riya dalam diri kamu gitu. Kata beliau seperti itu. Artinya bahwa ria ini bisa kamu hilangkan dengan kamu mengurangi peran orang lain dalam hati kamu. Dalam artian kamu merasa bahwa orang gak bisa buat apa-apa kok gitu. Tidak ada yang benar-benar bisa melakukan apapun kepada kita kecuali Allah SWT. Orang bisa melakukan apapun itu ketika dia bersamaan dengan kehendak Allah SWT kepada kita gitu. Selebihnya bahkan daun jatuh pun gak jatuh kok kecuali dengan izin Allah. Bahkan kamu tidak bisa melangkah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita tekankan kepada diri kita gitu. Makna la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Dan itu adalah zikiran yang kita baca sesudah kita salat dan diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mani alima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika engkau ya Allah hendak memberi. Jadi kalau Allah mau ngasih, walaupun orang lain gak ada yang tahu sama amal ibadah kamu, walaupun orang lain gak ada yang tahu sama kebaikan-kebaikan kamu, walaupun orang lain bicara apa sekalipun tentang kamu yang buruk-buruk, kalau Allah mau ngasih, ngasih aja kok gitu. Gak ada peran orang lain dengan kamu menampilkan kebaikan-kebaikan kamu di hadapan orang lain itu tidak ada pengaruhnya dalam urusan pemberian ataupun tidak memberinya Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu gitu. Jadi la mani' lima atita. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberi, tidak ada sesiapapun yang bisa menghalangi. Wala mu'ti lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Allah hendak menghalangi. Kalau Allah enggak mau ngasih, gitu kan? Kalau Allah nggak mau ngasih lewat suamimu, nggak akan ada pemberian suamimu datang kepadamu. Walaupun kamu udah memperlihatkan baca Quran kayak gimana di depan dia, baca doa kayak gimana di hadapan dia, mau tahajud kayak gimana di depan dia, ibadah kamu perlihatkan di hadapan dia atau kamu perdengarkan di hadapan dia, kalau dia emang nggak mau ngasih, nggak ngasih aja teman-teman. Karena memang masalahnya bukan sama dia, bahkan masalahnya sama Allah Subhanahu wa taala. War-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rizki, dialah satu pemilik kekuatan yang sejati. Kita mesti ingat itu dalam hati kita. Maka gak usah pakai ngejilat-jilat siapapun teman-teman, gak usah pakai nyuap-nyuap siapapun teman-teman. Mau atasan kek, mau bawahan kek, mau siapapun, gak ada yang bisa ngasih kalau Allah Subhanahu wa taala gak mau ngasih. Dan gak ada yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberi gitu. Jadi pandangan orang gak sebegitu pentingnya buat kamu. Lebih baik cari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kok orang lain enggak tahu, enggak apa-apa, Allah tahu kok gitu. Iya, orang lain nggak tahu amal ibadah kamu, nggak apa-apa kok gitu. Allah kan tahu gitu. Jadi itu terus kamu ingatkan hati kamu, terus-terusan ingatkan terus hati untuk menghindari sifat riya ya gitu. Nah kemudian kalau kamu merasa kok saya susah ya Ustazah untuk menghindari rasa bahwa diri ini lebih baik daripada orang lain gitu. Terutama ketika kita melihat orang-orang yang bermaksiat begitu kan ya. Ketika kita melihat orang-orang yang ibadahnya mungkin jangan kan yang sunnah gitu, yang fardu-fardu aja mereka teledor atau mereka ninggalin gitu. Jadi kalau pas kita lihat, nah itu kita jadi ngerasa diri kita lebih baik daripada orang lain gitu. Ini teman-teman saudaraku sekalian, rasa yang seperti ini juga rasa yang nggak baik, yaitu adalah kesombongan gitu kan. Lihat bagaimana Iblis kan juga kayak begitu tuh. Iblis itu merasa dirinya lebih baik daripada Adam gitu. Dan iblis untuk merasa dirinya lebih baik daripada Adam, dia punya loh sebabnya gitu. Bukan yang dia ujuk-ujuk ngerasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan itu adalah sesuatu hal yang sering kita rasakan gitu ya. Bahkan ketika kita nggak punya alasan merasa lebih baik daripada orang lain, kadang-kadang kita juga merasa seperti itu teman-teman. Artinya bahwa
Iblis itu aja ngerasa lebih baik daripada Adam, dia punya alasan-alasannya teman-teman sekalian. Dia diciptakan Allah lebih duluan daripada Adam dan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya di Minhajul Abidin mengatakan bahwa ma min buq'ah min biqa'il ard ila waqad sajad fihi iblis sajdah. Di bumi ini iblis itu udah pernah sujud di semua jengkal buminya loh. Di semua jengkal tanahnya tuh iblis sudah pernah sujud gitu kan di bumi ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangsa jin yang dulu tinggal di atas muka bumi ini, Allah hancurkan semuanya kecuali iblis. Iblis ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di surga, ditaruh di kalangan di kalangan langit gitu ya. Padahal dia bukan termasuk dari malaikat. Dan dari bagusnya ibadahnya iblis, di langit pun dia juga sujud sama Allah Subhanahu wa taala, dia juga ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai dapat julukan tawusul malaikah, burung meraknya malaikat, padahal dia bukan termasuk dari kalangan malaikat. Si iblis ini teman-teman. Allah kemudian menciptakan Adam. Allah kemudian bilang sama semua malaikat, wahai malaikatku yang ada di langit ini gitu ya, ya malaikatis juduli Adam. Wahai malaikat semuanya sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya sujud. Kenapa gitu semuanya sujud? Walaupun Adam ini diciptakan baru-baru aja loh, dan terang-terangan malaikat itu semuanya juga diciptakan lebih dulu daripada Adam, dan mereka beribadah jauh lebih dulu daripada Adam, tapi mereka semuanya sujud karena ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak ngelihat apa bentuk perintahnya. Selagi yang memerintahkan Allah sami'na wa ata'na, udah gitu aja gitu. Allah Tuhan kami, Allah Tuhan kita, Allah perintahkan kita kerjain. Udah gak ada urusan yang lain-lain gitu. Gak usah lihat-lihat apa bentuk perintahnya. Nah si iblis, ini dia malah justru bodoh iblis ini ya. Ketika diperintah dia gak lihat siapa yang memerintah gitu kan. Makanya Allah ketika marah kepada iblis bilangnya id amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Id amartuk, padahal aku yang memerintahkan kepadamu. Gitu kan. Iblis ketika diperintah untuk sujud itu dia nggak ngelihat siapa yang memerintah gitu, akan tetapi lihat apa dulu nih perintahnya. Nah ini teman-teman, bedakan gitu ya, kritis terhadap agama itu bukan sesuatu hal yang tercela sebenarnya. Akan tetapi kamu itu kalau diperintah itu, selagi jelas-jelasan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, ya nggak usah pakai kebanyakan tanya, kerjain aja gitu. Oh, kenapa kita harus pakai jilbab? Oh, mungkin karena zaman itu negara Arab begini bla bla bla. Nggak usah pakai begitu-begitu gitu kan. Selagi Allah Subhanahu wa taala yang perintah, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita laksanakan. Udah nggak usah kebanyakan omongan-omongan gitu. Nah si iblis ini udah salah dia dari awalnya gitu. Ketika diperintah dia nggak melihat siapa yang memerintah. Dan kemudian jawabannya ketika Allah Subhanahu wa taala nanya, "Kenapa kamu enggak mau sujud wahai iblis?" Ya iblis malah ngomong gini, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia. Alasannya, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Dia nyari nisbat. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan dia dari api, engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Iblis merasa bahwa api lebih mulia daripada tanah diinjak-injak gitu kan, sementara api itu kan bisa membakar, api bisa melakukan banyak hal-hal yang dramatis, api bisa memasak, bisa sangat bermanfaat gitu. Itu dalam pikiran si iblis gitu kan. Nah ini aja Allah Subhanahu wa taala kemudian mengusir iblis teman-teman, bersama dengan seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala yang dia telah kerjakan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup mata dari semua ibadahnya, dan kemudian fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu wahai iblis dari bumi, dari surga ini, turunlah kamu ke bumi, fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Iblis dengan segala ibadahnya, iblis dengan segala logikanya, yang merasa dirinya lebih baik daripada Adam, segitu aja Allah Subhanahu wa taala tutup mata ketika dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam gitu. Lantas apa yang membuatmu merasa lebih mulia daripada siapapun gitu kan? Sekarang gini aja deh gitu, ngelihat orang itu ngelihat Allahnya aja gitu. Mereka makhluknya Allah. Selagi makhluknya Allah, masih sangat mungkin untuk menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu.
Kita nggak pernah tahu. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Teman-teman serius sekalian, karena kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu gitu. Nggak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan dia. Bisa jadi sekarang dia memang mengerjakan kemaksiatan, tapi besok lusa, seterusnya minggu depan, bulan depan, kita nggak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sekarang berada dalam keadaan yang benar-benar berbuat maksiat, benar-benar berbuat dosa, kemudian hidayah datang dan subhanallah orang tersebut dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Kita enggak pernah tahu. Karenanya nilai kita itu kan sebenarnya tergantung dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Enggak usah fokus sama diri merasa lebih baik atau apa. Tiap kali kita merasa seperti itu, kita bilangin aja, tahu dari mana? Tahu dari mana gitu. Saya belajar untuk mengatakan hal yang seperti itu kepada diri saya. Setiap kali merasa diri lebih baik daripada siapapun, saya tanyain, kamu tahu dari mana? Emang kamu udah dapat jaminan dari Allah? Emang udah ketulis nama kamu di pintu surga? Emang kamu udah pasti bakalannya di akhirat nanti ada di belakang Nabi Muhammad? Gak pernah tahu kan? Selagi kamu gak pernah tahu gitu, maka jangan pernah menghukumi siapapun dan jangan pernah menghakimi siapapun juga gitu. Jangan pernah melabeli diri sebagai ahli surga sementara kita gak pernah tahu kok gitu. Jadi sekalian saya muliakan, tetaplah rendah hati, tetaplah rendah diri, kita nggak pernah tahu. Bahkan setiap kali kita berhasil melakukan satu amal ibadah misalnya gitu ya, nggak usah yakin merasa diri lebih baik gitu kan. Sebab kita juga nggak pernah tahu nih amal ibadah kita ini terima apa enggak sama Allah. Kalaupun memang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan amal ibadah, bukankah itu pada akhirnya juga hidayah dari Allah juga? Bukannya itu juga adalah merupakan karunia dari Allah juga? Takutnya malah kalau kita dengan ibadah kita itu kita ngerasa lebih baik daripada orang lain dan lain sebagainya, takut malah diambil balik gak sih hidayahnya? Takut malah diambil balik gak sih karunianya gitu? Ini orang gak ngerti terima kasih nih, baru dikasih gitu aja udah ngerasa lebih baik daripada orang lain, diambil balik aja deh gitu. Nah itu yang kita khawatirkan terjadi pada diri kita. Maka biarkan nilai kita ada pada penilaian Allah Subhanahu wa taala menilai kita, dan cukupkanlah apa yang terjadi pada manusia biarkan menjadi rahasia antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sibuk memperbaiki diri kita tanpa pernah sibuk melihat bagaimana amal ibadah orang lain. Cukup kita melihat ke depan, nih apa yang akan ada di depan ini belum tentu teman-teman. Kenapa mesti sibuk ngelihat-lihat yang ada di belakang-belakang kita gitu? Takutnya malah nabrak-nabrak nantinya. Ya, bismillah.